Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurhidayati dengan NPM 2175355 dari kelas MI 5B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk melakukan ARP positioning untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem informasi. Oke, baiklah, langsung saja. Berikut ini adalah soal dari tugasnya, di mana hal yang pertama kita lakukan yaitu kita akan menginstal VirtualBox dan menggunakan virtualnya. Kemudian di sini kita menggunakan 3 GUI/OS. Kemudian pada bagian yang ketiga, di sini kita akan melakukan ARP positioning. Kemudian pada bagian yang keempat, di sini kita akan menampilkan ARP change. Kemudian pada bagian yang kelima, di sini kita diminta untuk mendapatkan username dan password terkait telnet melalui APK metode sniffing. Kemudian di sini terdapat server, klien, dan US, di mana masing-masing GUI tersebut memiliki IP masing-masing, di mana untuk telnet servernya sendiri memiliki IP address 172.16.55.1/24. Kemudian pada bagian telnet klien yaitu memiliki IP address 172.16.xx.254/24. Kemudian untuk US-nya sendiri yaitu memiliki IP address 172.16.xx.100/24. Kemudian di sini untuk nilai XX-nya sendiri yaitu didapatkan dari NPM digit terakhir, di mana untuk NPM saya yaitu 2175355, sehingga untuk nilai XX-nya yaitu 55. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam VirtualBox-nya, di mana di sini saya menggunakan 3 iOS, yaitu saya menggunakan 2 Windows 10, di mana satu berperan sebagai klien dan satu lagi berperan sebagai sniffer. Kemudian saya menggunakan Mikrotik sebagai server. Selanjutnya, agar ketiga US tersebut saling terhubung, di sini kita perlu melakukan setting pada bagian networknya, di mana di sini kita mulai dari Mikrotik servernya sendiri, kita buka pada bagian setting. Kemudian di sini kita klik pada bagian network. Nah, di sini saya telah melakukan setting pada bagian networknya yaitu internal network dengan name intnet. Kemudian kita lanjut ke bagian Windows client-nya, kita klik setting. Di sini juga saya telah melakukan setting pada networknya yaitu internal network dan name-nya intnet. Kemudian pada bagian Windows juga di sini saya telah melakukan setting pada bagian networknya yaitu internal network dan intnet. Oke, dan jangan lupa pada Windows bagian klien di sini kita perlu menginstal putih, dan pada bagian sniffer di sini kita perlu menginstal Kenable yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi nanti. Selanjutnya, setelah kita melakukan setting pada bagian networknya, di sini kita juga perlu melakukan setting pada bagian IP address-nya. Di sini kita mulai dari bagian Mikrotik servernya. Di sini kita login menggunakan admin. Kemudian untuk passwordnya yaitu admin 123. Untuk melihat hasil settingan IP yang telah saya lakukan, di sini kita ketikkan perintah IP address print. Nah, berikut ini IP yang telah saya setting, di mana untuk IP address-nya yaitu 172.16.55.1/24. Kemudian untuk networknya sendiri
yaitu 172.16.55.0 dan untuk interface-nya yaitu Ether 1. Kemudian di sini kita akan melakukan setting pada bagian snipernya. Di sini saya telah menginstal Kine-nya, dan di sini kita akan melakukan setting dengan masuk ke control panel. Kita klik pada bagian Network and Internet, kemudian kita masuk ke Network and Sharing Center. Kita klik pada bagian Ethernet ini, dan di sini kita klik Properties. Kemudian di sini kita akan melakukan setting IP-nya melalui Internet Protocol Version. Nah, di sini saya telah melakukan setting IP-nya, di mana untuk IP address-nya yaitu 172.16.55.100. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 172.16.55.0. Kemudian kita masuk ke Windows pada bagian client. Di sini juga saya telah menginstal PuTTY, dan di sini kita akan melakukan setting pada bagian IP-nya. Kita masuk ke control panel. Kita masuk ke Network and Internet, kemudian kita klik pada bagian Network and Sharing Center. Kita klik pada bagian Ethernet. Di sini kita masuk ke Properties. Kita akan melakukan setting IP-nya di Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya telah menyeting IP-nya. Untuk IP-nya sendiri yaitu 172.16.55.254. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu 172.16.55.1. Oke, untuk melakukan setting IP-nya telah selesai kita lakukan. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengetesan. Di sini kita mulai dari kliennya sendiri. Kita masuk ke command prompt. Kita masuk ke command prompt. Kemudian di sini kita akan melakukan pengetesan pada bagian server, yaitu kita ping IP milik servernya yaitu 172.16.55.1. Oke, untuk ping pada bagian servernya di sini sudah terhubung ya. Kemudian di sini kita akan melakukan ping pada bagian snipernya yaitu 17. Oke, ping terlebih dahulu 172.16.55.100. Untuk IP pada bagian snipernya juga telah terhubung. Kemudian di sini kita akan melakukan pengetesan pada bagian Windows snipernya. Di sini kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan melakukan pengetesan pada server, yaitu kita ping pada bagian IP milik server 172.16.55.1. Oke, pada bagian server di sini telah terhubung. Kemudian pada bagian sniper ini kita masuk ke Kine-nya. Kita klik yes.
Nah, berikut ini adalah halaman utama pada bagian kainnya, di mana kain ini akan digunakan untuk melakukan konfigurasi ARP positioning. Selanjutnya di sini kita klik pada bagian menu configure. Di sini terlihat bahwa IP yang telah kita setting pada bagian sniffer telah sama ya. Untuk IP-nya telah sama sesuai dengan setting IP milik sniffernya sendiri. Kemudian untuk kita lanjut untuk melakukan konfigurasi. Di sini untuk bagian optionnya, di sini kita checklist bagian start sniffer on startup dan start APR on startup. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita klik sniffer. Kemudian kita klik pada bagian yang berwarna kuning atau start atau stop APR-nya. Kemudian kita klik bagian tambahnya. Di sini untuk targetnya sendiri kita pilih yang all host in my subnet. Kemudian di sini ranknya dari 172.16.55.1 untuk 172.16.55.254. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu hingga scanning MAC address-nya selesai. Setelah scanningnya selesai, terlihat di sini ada 2 IP yang terdetek, di mana untuk IP pada bagian atas adalah IP milik Mikrotik yang ini. Kemudian untuk IP pada bagian yang kedua di sini IP milik Windows Client. Selanjutnya di sini kita klik APR. Kemudian kita klik tanda tambah. Pada bagian ini kita akan melakukan ARP positioning, di mana di sini terdapat 2 tabel. Untuk pada bagian tabel bagian kiri di sini digunakan untuk peletakan IP pada bagian Mikrotik server. Kemudian untuk tabel pada bagian kanan digunakan untuk peletakan IP bagian klien. Kemudian di sini kita klik pada IP server. Kemudian maka apabila kita klik IP milik si server, IP milik klien akan berpindah ke tabel bagian kanan. Jika sudah, bagian ini kita klik dan kita OK. Nah, maka hasilnya seperti berikut. Di sini statusnya ID, kemudian di sini ada keterangan IP address, ada MAC address-nya, kemudian di sini terdapat 2 MAC address dari IP server dan IP client. Kemudian di sini kita masuk ke Windows bagian client. Di sini kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan ARP-A. Nah, hasilnya akan seperti berikut. Jika dilihat bahwa IP address milik server dan sniffer memiliki MAC address yang sama,
Namun jika dilihat bahwa MAC address milik klien hasilnya berbeda dengan MAC address yang dihasilkan di sini, di mana hasil MAC address dari klien adalah MAC address milik sniffer. Hal tersebut dapat kita lihat pada bagian perangkat server. Kita buka pada bagian perangkat server di sini, kemudian kita ketikkan perintah print detail. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Kemudian berikut ini hasilnya. Jika dilihat tadi hasilnya berbeda, bahwa di sini untuk MAC address-nya yaitu MAC address dari servernya sendiri yaitu 0800279D9461. Jika di sini hasilnya 080027F41936, di sini hasilnya sangat berbeda ya. Sehingga apabila klien mengirimkan paket ke server, maka paket yang dikirim akan terkirim ke sniffer, bukan ke server. Hal tersebut dikarenakan MAC address pada bagian klien berbeda dengan hasilnya dari hasil bagian yang ini, di mana MAC address tersebut adalah MAC address milik si sniffer. Kemudian di sini kita close. Di sini kita masuk ke putih. Nah, di sini kita ketikkan 172.16.55.1. Kemudian di sini untuk connection TP-nya kita klik other. Kemudian di sini telnet, kemudian kita klik open. Nah, di sini kita akan melakukan login menggunakan username dan password milik si server pada saat login ke server, yaitu admin, kemudian admin 123. Oke, untuk putihnya di sini berhasil terakses ya, sehingga username dan password untuk login putih ini sama saat login untuk si servernya. Kemudian di sini kita buka pada bagian sniffernya. Di sini kita klik pada bagian password. Nah, sini kita klik pada bagian telnet 1. Kemudian di sini terdapat riwayat dari telnet itu sendiri, di mana di sini IP milik si klien untuk untuk statusnya di sini recording ya. Dimana recording ini data yang dimasukkan dari klien itu terrecord dan terkirim ke sniffer. Kemudian apabila ingin melihat histori yang dilakukan, dapat kita klik kanan, kemudian kita pilih view. Nah,
dapat dilihat bahwa data saat klien login di sini terekam dan terbaca oleh sniper. Di sini untuk passwordnya yaitu password dan username-nya terlihat dan dibaca dan terkirim ke bagian sniper. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.